Recording. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 23 Januari 2023. Jadi selamat tahun baru, semoga impian kalian semua tercapai. Di dalam video ini saya ingin membahas beberapa emiten atau mereview mengenai saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung start saja. Ada emiten ERA, di mana ERA ini kalau saya lihat kemarin closing di harga 420 ya. Ini untuk prospek besok hari Selasa. Untuk ERA sendiri, perhatikan closing di 420 masih bergerak ranging di EMA 90 by daily time frame. Karena dia masih di garis hitam ini ya, ini merupakan EMA 90 sudah ketembus ya. Posisinya itu sudah berhasil menembus EMA 90. Tapi memang sedikit ketahan karena kotak ungu ini merupakan resisten. Resisten atau supply area, di mana ini juga cukup kuat. Ya, supply area ini cukup kuat dan perlu diperhatikan. Untuk support lainnya, untuk ERA ya, itu di harga 410. Bila memang ERA berhasil breakout 434, maka ada potensi untuk lanjut naik ke harga 492. Ini yang awalnya support kuat, sekarang becomes strong resistance. Nah, itu bisa diperhatikan untuk teman-teman kalau memang mau buy on breakout di ERA atau yang mau mempertimbangkan hold atau sell ya di ERA. Untuk ERA sendiri belum adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Jadi sementara masih bergerak ranging terlebih dahulu ya. Masih bergerak ranging, as long dia bertahan di atas 410 harusnya masih aman ya. Ini bisa dijadikan sebagai target stop loss kalau memang 410 di tembus lagi, harganya turun kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa ERA sedang dalam kondisi strong downtrend. Tapi kalau menurut saya ada potensi rebound sebentar ya. Entah itu rebound ke harga 450 terlebih dahulu ya bertahap, karena ini juga menjadi resisten psikologis, atau juga bisa ke 492. Segitu sih untuk ERA ya dari segi teknikalnya. Kita coba cek untuk ERA pada perdagangan terakhir itu paling banyak diakumulasi atau paling banyak transaksi ya. Paling banyak transaksi itu di harga 420. Dan juga kalau kita perhatikan secara foreign, di sini adanya akumulasi mulai dari tanggal 6 ya, 6 bulan 1. Ini sudah mulai adanya akumulasi perlahan dari asing. Sementara memang ya ini masih cenderung netral ya untuk era ini. Kalau kita flashback ke bulan lalu, Desember, ya ini masih cenderung netral. Oke ya, belum ada akumulasi yang signifikan atau bagaimana dari pihak asing, sementara untuk era sih pergerakannya masih dipantau terlebih dahulu apakah berhasil breakout supply areanya. Kita lanjut. Di sini ada emiten Pegas. Oke, untuk Pegas ini juga menarik kalau teman-teman perhatikan. Kemarin closing di harga 16.20 kurang lebih naik 2% ya. Kalau kita lihat dari time frame yang sedikit lebih besar dari weekly chart, perhatikan ada garis trend line di sini di kurang lebih pada tanggal 5 Desember itu berhasil di breakout ya. Trend line ini berhasil di breakout dan memang bergerak melemah ya. Trend line ini berhasil di breakout dan kalau saya hubungkan kembali, kita melihat major trend line-nya. Nih, major trend line by daily time frame ya. Ini kelihatan trend line yang di bawah. Kalau kita perkecilkan time frame-nya,
Yes, ini kelihatan. Tuh, kelihatan adanya rejection. Adanya rejection, namun sebelum itu sempat adanya eh, correction ya, breakout trend line. Untuk Pegas ini sementara kalau saya lihat ada potensi rebound. Memang sudah kelihatan juga rebound kurang lebih 3 hari terakhir. Itu naik 2%, ya kurang lebih 5%-an ya, 6%, 5%-an. Untuk Pegas sudah rebound setelah hit trendline ini. After hit trendline, di manakah target Pegas selanjutnya? Di manakah poin penting yang harus kita perhatikan untuk selling Pegas? Ya, itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau saya perhatikan, ada resisten kuat di harga 1695 atau 1700. Oke, karena ini sudah beberapa kali titik 1, 2, 3. Ini pantulan kuat kalau saya perhatikan ya di 1695 atau 1700. Jadi kalau teman-teman seumpamanya mau hold Pegas, boleh di hold ya. Boleh di hold hingga 1695 baru selling. Oke, hingga 1695. Karena kalau diperhatikan juga dari kondisi stokastik ini memang masih mengarah naik. Ya, dari daily time frame ini masih mengarah naik dan by weekly chart ini baru golden crossing. Nah, ini potensinya bagus sebenarnya, tapi tetap apapun itu disclaimer on. Oke, keputusan tetap di masing-masing. Untuk Pegas kita perhatikan dari foreign ini cenderung masih ya netral ya, masih stabil ini. Belum adanya kelihatan distribusi besar itu masih belum kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari perdagangan terakhir atau 2 hari terakhir lah, itu memang menunjukkan adanya distribusi. Oke. Kalau kita flashback ke tahun lalu, ini malah akumulasi. Tuh ya, sempat ada akumulasi besar tuh, 128 juta masuk di asing ya. Perdagangan terakhir 16.20 paling banyak transaksi di Pegas ini di harga 16.20. Oke. Jadi sebenarnya apakah Pegas ini menarik? Ya menurut saya menarik-menarik saja, tapi kalau teman-teman baru mau masuk hasilnya memang kurang maksimal karena ya sudah rebound gitu. Posisinya itu sudah rebound. Atau juga bisa dimanfaatkan kalau memang Pegas potensial rebound hingga menyentuh EMA 90, nah ini bisa dimainkan momentumnya. Oke, itu ya. Sementara memang masih ada rintangan untuk Pegas di EMA 21 garis biru ini. Oke ya, untuk Pegas semoga saja bisa dapat gambaran ya. Kita lanjut, di sini ada saham BRIS. Untuk BRIS kita perhatikan terakhir closing di harga 13.85 dengan persentase plus 3,36%. Oke. Nah, ini BRIS ini naik cukup banyak ya, sempat naik cukup banyak ini. Tapi terus terang kalau BRIS ini saya kurang ya, kurang tertarik karena pergerakannya itu cukup agresif. Dan apakah ini masih dalam kategori downtrend? Yes, ini masih downtrend kalau saya lihat untuk BRIS. Apakah trennya sudah mulai memudar? Ya, kalau kita lihat dan mengingat bahwa BRIS sudah bertahan di atas EMA 90 dan kemarin closing kurang lebih di harga 1.385, ya ini sudah mulai melemah downtrend trennya seperti itu. Kita lihat dari weekly chart, tuh ini masih sangat strong downtrend kalau diperhatikan. Ya, kalau diperhatikan itu masih sangat strong downtrend. Karena harganya sendiri pun masih bertahan di bawah EMA 90. Nah, sebelum itu, kalau saya perhatikan juga ada potensi rebound nih di BRIS ya. Di harga 1480 hingga 1505. Ini kalau memang berhasil rebound, seumpamanya BRIS berhasil breakout EMA 9, EMA di gambarnya garis oranye. Nah, ini ada potensi rebound besar nih. Potensi besar untuk lanjut naik. Tapi kalau malah harganya membuat rejection di harga 1405, seumpamanya BRIS nggak berhasil tembus 1405, nah ini sedikit berbahaya karena ada potensi BRIS nggak sampai rebound ke EMA 90, hanya cukup di EMA 34 saja di garis oranye, bisa lanjut turun lagi. Itu ya, semoga saja bisa dimengerti karena BRIS ini dalam kategori downtrend. Ya, kita harus lihat major trendnya itu mengarah kemana. Kalau memang BRIS berhasil breakout 1405 bisa dicatat
ada potensi besar lanjut naik ke 1.500. Ya, dari weekly time frame. Kita perkecil, nah ini bisa dilihat ya. Mungkin segitu dulu untuk breeze dari teknikalnya. Kita coba cek dari foreign. Foreign kalau kita perhatikan untuk breeze ya, ini masih akumulasi. Kalau kita lihat kemarin ya, pada perdagangan kemarin itu masih akumulasi di breeze ini. Dan juga transaksi terbanyak itu di harga 1375 ya. Jadi orang-orang ini juga masih berani untuk ngambil di harga atas, itu masih berani. Masih ada transaksi di sana. Oke. Untuk breeze by foreign bisa diperhatikan adanya akumulasi besar pada bulan Desember kemarin tanggal 22 dan tanggal 28. Oke ya. Mungkin untuk breeze segitu dulu ya. Kita lanjut. Di sini ada saham Friend. Untuk Friend kita closing di harga 69. Untuk Friend terakhir closing di harga 69 dengan persentase 0,0% ya. Untuk Friend sendiri memang dead crossing. Kalau kita perhatikan itu masih dead crossing. Sementara untuk supportnya itu di harga 65. Untuk supportnya di harga 65 dan untuk resistannya di 71. Fred sendiri masih bergerak ranging ya, bisa dibilang ini masih sideways, lumayan besar ya, sedang ya. Ini masih sideways, 65 hingga 71 range-nya. Untuk Fred juga ada EMA 90 itu di harga 73 garis hitam ini ya, di harga 73. Untuk supply kuatnya bisa diperhatikan di kotak ungu di harga 79 dan 81, tapi itu masih selanjutnya. Kalau kita berbicara short time frame, ya ini masih sideways untuk friend. Masih sideways pergerakannya, 65 hingga 71. By weekly chart sebenarnya masih belum sempat untuk menyentuh EMA 21-nya di garis biru. Ya, itu masih belum sempat disentuh by weekly time frame. Karena friend ini sudah turun cukup dalam, belum kelihatan adanya rebound. Ya, belum ada kelihatannya rebound dan belum sempat menyentuh EMA 21. Posisi EMA 21 garis biru di weekly time frame itu di harga 74. Jadi kalau teman-teman seumpamanya mau mentargetkan untuk selling di friend bisa di kurang lebih di harga 74 atau di time frame daily chart EMA 90-nya di harga 73. Itu bisa digunakan ya, bisa dimanfaatkan momentumnya. Sementara memang masih bergerak sideways, kalau dikasih kesempatan friend untuk masuk di harga 65, yang memain di sideways, sebabnya kalian professional trader bisa. Oke, itu sih untuk friend dari teknikalnya. Kalau kita cek dari foreign, apakah adanya akumulasi? Ya terakhir sih memang ditutup akumulasi, tapi ya kecil-kecil aja ya. Masih kecil, belum adanya akumulasi yang signifikan, bahkan tahun lalu distribusi cukup banyak. Ini sudah adanya akumulasi atau pembelian besar dari pihak asing terakhir tanggal 18 bulan 1 ini. Ini lumayan besar ini dibandingkan transaksi lainnya. Ya, friend ini masih bergerak sideways, jadi kalau teman-teman mau ambil friend, ya, itu lebih baik bisa dilihat terlebih dahulu apakah dia sudah berhasil breakout resistance atau belum. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham MTEK. Untuk MTEK closing di harga 1025 dengan persentase plus 1,49%. Ya, sama seperti Friend, ya, emiten yang baru saja saya bahas. Dimana kalau MTEK ini sama, sideways ya, dengan range harga 995 hingga 1050. Tapi yang membedakan MTEK ini meskipun sideways kelihatannya dari kondisi stochastic slow ini adanya golden crossing. Adanya golden crossing dan bila memang momentum ini benar menunjukkan potensial besar untuk MTEK, maka MTEK berpotensi tuh untuk breakout 1050. Bila memang berhasil breakout 1050, target MTEK selanjutnya di 1150 karena MTEK sendiri ini juga sudah turun cukup dalam dan sekarang fasenya di sideways. Ya, sudah hit EMA 21 garis biru
itu sudah berhasil dihit dan kondisi momentumnya itu golden crossing. Tuh ya, ini sudah adanya perlawanan ya, nggak langsung turun, ini sudah adanya perlawanan. Nah, kita lihat nih, ya kita lihat sampai mana dia akan turun, sampai mana dia juga akan naik. Ya, target reboundnya itu di mana? Kita akan cek nanti. Kalau dari sini saja, kita coba cek di ya di 0,382. Ya kita nantikan ya, kalau dia berhasil dia berhasil rebound hingga 1275 bagus. Ya seharusnya ada dua target untuk MTech. Pertama bisa di 1150, kedua bisa di 1270. Itu ya untuk MTech. Kita lanjut. Di sini ada saham MBPA. Sorry, sebelum kita lanjut, kita coba cek dari foreign-nya untuk MTech. Foreign ini masih distribusi ya. Di MTech ini masih cenderung distribusi. Jadi harus diperhatikan bahwa MTech masih dalam distribusi dari pihak asing. Tuh, ya, distribusi merah semua, oke? Itu sih untuk MTech sementara masih bergerak sideways. Lanjut, di sini ada saham MPPA. MPPA closing di harga 135 dengan persentase plus 6,3%. Nah, untuk MPPA sendiri, perhatikan ya bahwa adanya volume besar kemarin, ya transaksinya cukup banyak. Kurang lebih kemarin MPPA itu naik 6%, ya. MPPA naik 6%. Ini supportnya itu di harga 114 dan juga ada lagi di 120. Untuk resisten bisa di 135. Nah, ini kalau memang MPPA berhasil breakout 135 ini menjadi potensi besar di MPPA. Ya, karena kalau memang dia berhasil breakout 135, otomatis dia juga sudah berhasil breakout dari garis EMA 34-nya, garis oranye. Ya, garis oranye berhasil di breakout dan ada potensi untuk lanjut naik lagi menuju EMA 90 garis berwarna hitam, kurang lebih di harga 154. Nah, itu juga lumayan tuh. Jaraknya juga lumayan. Kurang lebih ada 12%-an. Kalau bisa dimanfaatkan momentumnya menjadi potensi besar bagi kita. Ya, EMA 90 ini harus diperhatikan betul. Tapi sebelum itu, yang perlu kita cek 135 apakah berhasil di breakout dengan kuat atau enggak. Kalau berhasil di breakout, nah ini bisa kita manfaatkan tuh momentumnya, oke? Ini cukup menarik ya untuk MPPA. Ini bisa dimasukkan ke watchlist ya. Breakout 135 ada potensi lanjut naik ke 152. Oke? Kita lanjut. Di sini ada saham Adro. Oke. Untuk Adro sementara masih bergerak sideways juga. Setelah dia turun cukup dalam dan membuat gap di sini, dia bergerak sideways ya. Nih, perhatikan 3070 menjadi support kuat di Adro ini ya. Nuh, kalau memang Adro berhasil breakout 3350 ada potensi untuk Adro lanjut naik lagi ke harga 3770. Tuh ya, kurang lebih targetnya 12%. Ini banyak ya. Itu banyak 12%. Jadi ya sebenarnya untuk Adro ini bisa dimanfaatkan juga momentumnya. Ya, bisa dimanfaatkan. Kalau dia breakout 3350 bisa kita ambil. Oke, tapi kalau belum breakout ya better wait and see. Atau yang mau main di sideways-nya bisa tunggu saja ketika dia below 3100 bisa ambil. Dan bisa stop loss saja kalau dia closingnya di bawah 2980 bisa cut. Itu ya untuk Adro. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham GoTo. Oke, untuk GoTo ya, ini kita lihat nih sudah mulai beranjak naik tuh. Sudah mulai beranjak naik, transaksi juga cukup besar. Sempat ada volume cukup besar di sini. 13 Desember volumenya cukup besar, tapi memang harganya turun kembali. Nah, sebenarnya di sini itu merupakan titik titik kuat ya. Titik bagus untuk beli ya sebenarnya. Bagus sekali karena ada volume di sini, harga belinya pun sudah all time low ya. Pasti bandar-bandar juga kebingungan tuh. Oke. Tapi ya memang sudah naik sih.
Ini sudah bagus ini untuk GoTo. Sudah kelihatan bagus, sudah mulai beranjak naik. Oke, kalau teman-teman semuanya mau beli GoTo ya, bisa tunggu saja ketika dia koreksi di 108 tuh. Karena ya ada volume besar di sini, kita bisa jadikan support ya 108. Itu bisa dijadikan sebagai support. Untuk resistance dekat tetap di 129. Ya 108 nih, boleh kalau memang mau ngambil sih 108 bisa dimasukkan ke dalam daftar entry price. Oke, entry point ya. GoTo. GoTo tuh banyak sekali ya. Ini sebenarnya sih kalau kita lihat ya dari foreign ini masih dalam kategori distribusi. Ini besar sekali ya. Pada tanggal berapa? Tanggal 13 Desember itu besar sekali distribusinya. Top value kalau nggak salah itu di stock ranking untuk GoTo. Gitu ya. Bahkan pun tanggal 17 itu foreign juga distribusi cukup besar. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, oke? Itu untuk GoTo. Kita lanjut di sini ada saham UNTR. Untuk UNTR, nah perhatikan UNTR berhasil naik 6%, 2%, ini besar ya. Besar itu naiknya. Tuh. Setelah dia membuat base, memang dia breakout. Nah, ini kita lihat sekarang targetnya UNTR ini di berapa? Seharusnya ya kotak kung ini kan sempat menjadi target saya. Seharusnya ini bisa dikejar dulu tuh targetnya di kotak ungu ya. 28125 hingga 28500 itu menjadi target UNTR. Karena setelah ada sinyal 26300 ini harganya memang drop nggak berhasil untuk menyentuh target rebound dan sekarang menjadi PR di UNTR. Ya, ini menjadi PR lagi nih di UNTR untuk mengejar targetnya di atas di harga 28125 dan 28500. Kalau memang bisa kekejar ya teman-teman bisa ambil momentumnya untuk short sell. Oke. UNTR ini volumenya juga masih aktif ya. Volumenya itu masih aktif dan pembagian dividennya pun juga masih ada. Gitu. UNTR dari moving average. Nah, kan ini bisa jadi ini UNTR targetnya untuk rebound di EMA 90 itu kemungkinan besar ya. Kalau saya bilang itu ada kemungkinan besar. Tuh, 28125 dan 28500 itu bisa dicatat ya untuk UNTR. Lumayan bagus momentumnya. Oke. Oke. Kita ukur dulu berapa persen ini. Masih ada 3%, 4%. Oke ya. Kita lanjut di sini ada saham BPKP. Nah, untuk BPKP ini ada satu rintangan challenging banget di harga 132 ya, di garis EMA 90. Ini menjadi tantangan untuk BPKP. Kalau memang dia berhasil breakout, ya bagus potensinya. Tapi kalau saya rasa sih susah ya. Tapi nggak tahu lagi kalau memang berhasil breakout ya. Ini 132 menjadi tantangan besar nih di BPKP. By weekly time frame tuh. Ya, ini BPKP juga sudah turun cukup dalam sekali. Ya, ini sudah turun cukup dalam. Berat ya, sebenarnya untuk BPKP ini berat. Ya, terus terang ini berat untuk BPKP. Tuh. Ini sangat sangat downtrend ini, strong downtrend. Ya, kalau memang dia rebound ke 159 saja itu sudah bagus ya. Kalau BPKP berhasil rebound ke 159 saja itu sudah bagus. Kalau kita mengikuti weekly time frame ya dari EMA 34-nya. Kalau daily chart ya itu sudah melebihi EMA 90-nya. Ya semoga saja ya yang kita harapkan kan yang terbaik. Kalau memang dia berhasil rebound ke 159 ya kita bisa memanfaatkan momentumnya. Tapi ingat 58 ini menjadi support hantu di BBKP. Ya ini bisa jadi BBKP turun ke sana. Oke. Jadi untuk BBKP segitu dahulu. Apakah foreign masih melakukan akumulasi di BBKP? Kita coba cek ya. Enggak ya, masih belum ada, masih netral-netral saja. Belum ada transaksi yang besar atau signifikan bagaimana. Oke. Kita lanjut di sini ada saham Antam.
Dimana Antam ini menarik ya. Nih, bisa diperhatikan karena setiap emiten yang saya taruh di thumbnail yang berkotak merah itu biasanya yang saya spotlight untuk saya bahas. Oke, oke. Untuk Antam, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini saya hapus dulu saja. Oke, perhatikan ya, ada resisten di harga 2270. Itu merupakan resisten kuat di Antam sebenarnya. Oke, karena kenapa? Setelah dia turun cukup dalam, ya ini memang dia rebound menyentuh target sini. Beberapa titik support 1, 2, dan juga banyak pantulan di sini. Sekarang 2270 menjadi support kuat dari Antam. Ya, awalnya resisten sekarang menjadi support kuat. 2080 juga 2080 juga nggak kalah kuat tuh. Ya, 2080 juga nggak kalah kuat. Di mana 2080 yang awalnya menjadi resisten kuat sekarang menjadi support. Saya bantukan list-list terlebih dahulu. Oke. Singkat saja di sini. Oke, perhatikan ya, sudah ada 4 garis di sini, di mana 4 garis ini merupakan garis kuat semua. Ya, yang saya buat ini merupakan garis kuat semua. Yang di mana awalnya rebound dan pantul di 2270, turun lagi ya, turun lagi. Even dia nyentuh 910, dia rebound. Rebound, rebound, rebound. Dan akhirnya finally di sini adanya breakout ya. Harganya berhasil breakout 2270. Bisa jadi ini false break, itu bisa jadi ya. Bisa jadi ini false break atau bisa jadi ini benar-benar breakout karena kalau memang benar-benar breakout itu biasanya diiringi dengan volume yang cukup besar dan eh, candlestick yang besar, yang panjang. Nah, kalau kita perhatikan kemarin di closing di harga 2320 itu volumenya nggak seberapa besar ya, bahkan kecil dibandingkan transaksi yang hari sebelumnya. Dan juga naiknya hanya 2%. Nah, ini bisa kita pertimbangkan karena belum tentu ini menjadi breakout yang valid ya, bisa jadi false break. Tapi ingat PR Antam ya, PR Antam itu untuk closing gap di harga 2740 ini sudah lama sekali saya bilang ya. 2740 itu menjadi PR Antam. Tuh, masih ada 13% jaraknya. Di Antam ya, di Antam itu masih ada 13% di mana itu sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Kalau dari moving average, tuh, Antam ini moving harganya sudah di atas moving average ya. Jadi ini sudah mulai menarik untuk Antam. Nih, yang awalnya masih belum berani ini sekarang sudah di atas moving average eksponensial 90 bahkan ya. Sudah di atas moving average 90. Nah, ini kita masih boleh nih untuk di watchlist Antam ini ya. Bagus selama dia bertahan di atas 2270, ya itu masih boleh optimis-optimis saja. Oke. Ada minor resistance juga di harga 2420. Ini menjadi minor resist di Antam. Tuh, menarik ya. Apakah Forex sudah mulai melakukan akumulasi di Antam? Nah, kita coba cek. Tuh, ternyata Forex sendiri juga sudah mulai melakukan akumulasi. Nah, Antam ini bisa kita masukkan ke dalam watchlist ya, karena sungguh menarik untuk Antam ini ya. Sungguh menarik. Tuh, oke. Jadi untuk Antam ini bisalah dimasukkan ke watchlist ya. Jadi ada beberapa emiten yang sudah saya bahas dan ada lebih dari 2 yang bisa kita masukkan ke watchlist dari satu pembahasan di analisa hari ini. Teman-teman nanti bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Bumi. Untuk Bumi closing di harga 158 dengan persentase plus 5,33%. Sebentar. Oke. Nah, untuk Bumi sendiri, kalau teman-teman perhatikan ya, closingnya di 158 dengan persentase plus 5%, ada support kuat tuh di harga 127 dan ada resistance kuat di harga 169. 127 ini bahkan nggak sampai kesentuh harganya juga sudah bisa naik di Bumi ini ya. Tapi tetap ada satu challenge di Bumi, di mana di garis MA90 dan MA34 ya. Garis hitam dan garis oranye ini menjadi challenge di Bumi. Kalau memang berhasil ditembus
maka ada potensi bumi lanjut naik ke harga 169. Ya, ada potensi untuk lanjut naik. Oke. Kalau berhasil breakout, tapi kalau belum, ya sedikit berat ya. Jadi masih bergerak ranging terlebih dahulu kemungkinan. By weekly chart, nih teman-teman harus diperhatikan ya bahwa oke lah bumi hype ya. Bumi hype mulai dari 13 Juni lah. Bulan Juni itu bumi oke lah hype. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini volumenya juga sudah mulai mengecil ya. Volumenya di sini semakin lama semakin kecil. Bisa jadi ya, ini sudah mulai keluar barang. Ya itu bisa jadi. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Oke, harus benar-benar diperhatikan karena mengingat volume semakin kecil ini kita harus semakin waspada. Oke, harus benar-benar semakin waspada. Kalau memang bumi, oke lah, dari weekly chart kelihatan uptrend ya karena masih bertahan di atas 534, 521, yaitu masih bertahan. Bahkan 590-nya pun jaraknya masih jauh. Oke lah. Tapi ingat, volume di sini sudah mulai kelihatan menyurut ya. Ini sudah mulai kecil. Nah, ini harus waspada. Oke. Apakah sudah adanya swing low valid? Ya kalau saya bilang sudah adanya swing low valid. Ya kemarin weekly kemarin week kemarin itu ditutup di harga 158 dan membuat swing low valid. Apakah ada potensi untuk rebound by weekly time frame? Kalau kita lihat secara chart, oke lah, ini memang ada potensi rebound. Tapi tetap harus waspada. Target 169 itu kecil bagi bumi kalau kita lihat dari weekly time frame. Oke. Oke. Itu bisa dicatat tuh di notes-nya kalian semua. Oke. Jadi untuk bumi segitu dulu. Coba cek ya, apakah adanya akumulasi dari asing. Bumi sih masih ada akumulasi ya, dari asing itu masih ada. Ini rutin juga akumulasi mulai dari bulan 1, itu sudah mulai akumulasi di bumi. Ya, ya semoga saja lah yang terbaik. Oke, kita lanjut. Terakhir ada saham KRYA. Nah, KRYA ini juga menjadi salah satu emiten yang saya spotlight karena sebenarnya sih ada menariknya ya, tapi berhubung dia membuat rejection di trendline, nah ini sedikit yang menjegal kita ya. Nih kalau teman-teman yang kesangkut di karya tuh beli ya, setelah beli, oke lah karya kelihatannya uptrend ya. Kelihatannya di sini bergeraknya uptrend, oke, bagus. Tapi teman-teman jangan berpacu di sana terus ya. Kita harus stay update. Karena memang kalau dilihat sih pergerakannya uptrend. Tapi kalau kita tinggalkan saja chartnya, kita nggak update, kita nggak mau take action, ya itu sedikit berbahaya, malah kena bumerang sendiri. Oke, oke lah, kita lihat di sini adanya trend line, di sini adanya pantulan. Oke ya, pantulan memang harganya naik ya, harganya itu naik. Lalu suatu ketika dia turun, nah kita bertemu dengan trend line-nya lagi. Apakah yang terjadi? Ya, yang terjadi dia bukannya rebound malah breakout trend line. Nah, ini menjadi PR lagi nih di KRIA. Karena setelah adanya trend line ini membuat KRIA ini breakout trend line menjadi sedikit melemah uptrendnya, ya, sedikit melemah. Bahkan dengan daily time frame saja kita bisa lihat adanya support baru di harga 334, ya. Support baru dan resisten baru 470. Nah, kalau teman-teman lihat ke 34 470 ini menjadi titik penting dari KRA. Karena kalau memang KRA setelah hit 334 dia mantul lalu hanya pullback saja untuk retesting trendline ini, ya maka ada potensi untuk lanjut turun ya, karena dia setelah naik ketahan di trendline malah rejection-nya kuat nih kalau saya bilang ya, karena 2 kali auto reject bawah, maka ini ada potensi untuk lanjut bergerak melemah ya. Kalau saran saya sih seharusnya sudah cut loss ya, saran saya sudah cut loss. Oke. Tapi bukannya membuat harapan, untuk karya ini memang ada potensi besar untuk lanjut turun ke harga 334. Ya, karena meskipun 2 kali auto reject bawah, ini pun baru dead crossing. Kondisi stokastiknya itu baru dead crossing ya. Kondisi stokastiknya itu loh, baru dead crossing. Jadi memang masih ada potensi untuk koreksi di karya A. Targetnya di 334. Tapi nggak menutup kemungkinan setelah dia hit 334,
ada potensial rebound itu bisa jadi. Ya, potensial reboundnya seperti ini mungkin ya. Itu bisa saja jadi. Atau mungkin reboundnya hanya sampai di berapa ini? 398 ya, setelah dia hit 334 lalu dia rebound sementara di 398 itu bisa jadi ya, banyak kemungkinannya, tapi yang jelas kalau saya lihat dari short term kayak KRA ini masih cenderung bergerak melemah. Perhatikan lagi dari foreign ya, foreign ini malah distribusi nih ya, di KRA ini malah melakukan distribusi tuh ya. Jadi untuk KRA bisa dicatat beberapa poin pentingnya. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Tadi ada banyak ya emiten yang bisa kita masukkan ke watchlist. Nanti bisa ditonton ulang, ada 3 emiten ya. 3 emiten yang bagi saya menarik di pembahasan hari ini. Itu bisa kita masukkan ke watchlist atau bisa saya jadikan sebagai signal trading. Kalau teman-teman mau dapat info terlebih dahulu, ya duluan mau dapat infonya bisa dilihat. Ya, bisa dilihat semua emiten yang saya bahas bisa dilihat karena itu juga untuk menambah informasi. Ya, nggak apa-apa dilihat sekilas saja nggak ada masalah. Yang penting dapat informasinya. Oke, mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Semoga saja bermanfaat dan sekali lagi selamat tahun baru. Semoga apa yang diinginkan bisa dikabulkan di tahun ini. Oke, sampai jumpa.